Oke ya, studi kasus kajian ini saya akan membahas dua studi kasus. Yang pertama itu adalah melakukan kajian terhadap survei paper. Nah, bagi teman-teman yang tidak tahu, survei paper itu adalah paper yang paper yang melakukan kajian terhadap paper-paper lain. Nah, kalau kalian menemukan sebuah survei paper itu kayak seperti dapat durian runtuh ya. Itu artinya tinggal dibaca saja. Jadi pada saat kalian ingin melakukan kajian literatur atau cari referensi, pertama carilah survei papernya terlebih dahulu. Cari survei paper terlebih dahulu, kalau memang dapat itu alhamdulillah banget, itu menghemat waktu kita sangat signifikan sekali, karena di dalam itu orang udah melakukan kajian literatur terhadap topik kita. Kita tinggal adop aja, tinggal kita ambil aja hasilnya, itu boleh. Tapi kalau seandainya survei papernya itu sudah tahunnya sudah bisa 3 tahun di belakang, misalkan tahun 2017 ya, otomatis bisa kita jadikan referensi, artinya tinggal kita eskalasi atau tinggal kita tambahkan dengan paper-paper yang terbaru. Karena biasanya survei paper itu sifatnya kan periode tertentu, misalkan survei paper adalah 10 tahun terakhir, 5 tahun terakhir, dan sepertinya. Nanti akan saya bahas contoh survei paper. Nah, untuk melakukan studi kasus ini, saya akan mengambil contoh paper jurnal ya. Contoh jurnal ini papernya paper jurnal yang khusus di area SLR. Nah, saya akan coba merecall kembali 4 staging di dalam SLR. Saya akan terapkan staging ini ke dalam paper tadi. Sekali lagi, staging ini saya susun karena saya sudah melakukan, sudah experience atau mempunyai pengalaman di dalam SLR, sehingga nanti saya akan coba memetakan atau mengimplementasikan staging ini ke dalam paper jurnal. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan jelas. Oke, saya punya 2 paper jurnal. Mudah-mudahan kebaca judulnya ya. Judulnya saja nggak apa-apa kebaca, tapi setidaknya ini judul, ada kata-kata systematic literature review on bla bla bla. Ini di area engineering, di area TI. Nah, dari sini sebenarnya itu kalau kita udah menemukan paper-paper seperti ini akan sangat enak sekali bagi kita. Maksudnya adalah kita tinggal menggunakan hasil yang ada di paper ini untuk mendapat insight kita, oh ternyata topik ini itu arahnya ke sini. Artinya kita nggak perlu melakukan kaji literatur. Tetapi sekali lagi, meskipun kita melakukan ini, tapi ingatkan kita tidak boleh dari satu sumber referensi. Ingat ya, tidak boleh terlalu dominan satu sumber referensi. Bagaimanapun juga, tinggal kita harus menambahkan paper referensi lagi dan tetap melakukan SLR. Tetapi SLR-nya ini udah ada loh sebelumnya, kita tinggal mencermati saja, tinggal oh udah ada panduan nih, kayaknya kira-kira seperti ini loh. Menghemat waktu kita lumayan cepat. Tapi saya akan ajarkan caranya untuk memahami sebuah paper SLR pertama. Kajian kedua nanti akan melakukan SLR atau membahas paper secara lebih singkat, paper individu ya. Ini kaji pertama, ini yang studi kasus pertama untuk membaca paper SLR dulu. Nah, stage pertama adalah formulasi permasalahan. Tentu yang kita fokus adalah question-nya dia. Tadi problemnya itu apa? Central topik yang dibahas di dalam penelitian si papernya dia itu apa. Kemudian kita juga pengen mengetahui riset motivation. Nah, ini penting, riset motivation ini, supaya kalian pada saat nulis latar belakang itu bisa ada gambaran kira-kira motivasi saya apa. Nah, ingat, question di sini tadi sudah saya sampaikan bahwa kalau kita melakukan kajiannya dengan baik, question yang ada di dalam kajian literatur ini bisa kita gunakan atau bisa kita pindahkan untuk mendapatkan formulasi permasalahan atau pertanyaan penelitian yang ada di dalam di dalam proposal. Langsung saja, kalau kalian perhatikan di sini, saya akan pandu aja, mungkin karena terlalu kecil. Ini abstrak ya. Nah, saya ingin mendapatkan stage 1. Stage 1 itu adalah formulasi permasalahan, yang salah satu di dalamnya harus ada pertanyaan penelitian. Nah, perhatikan yang di area di sini. Ini langsung muncul di halaman pertama jurnalnya dia. Di sini itu ada kata-kata, ada question mark, yang berarti ini adalah pertanyaan penelitian. Dia setiap paper SLR selalu menerapkan question mark atau pertanyaan penelitian atau problem penelitian dia apa yang akan dikaji. Nah, di sini adalah 4 pertanyaan penelitian yang ingin dijawab dalam melakukan kajian. Jadi setelah melakukan kajian, dia ingin menjawab 4 pertanyaan ini. Simpelnya gitu. Pertama adalah motivasi apa sih meneliti ini. Ini bisa kita pakai untuk bikin latar belakang.
Kedua, QS parameter apa? Oh, ini bisa kita pakai untuk menentukan variabel untuk suatu topik tertentu. Ketiga, metode dan teknik apa yang digunakan? Keempat, apa isu dan future area penelitian ini? Nah, ini bisa kita akomodir. Ingat ya, tadi ya, di dalam tips tadi saya sampaikan bahwa biasanya pertanyaan atau problem formulasi permasalahan itu selalu tidak bergerak di tiga tadi. Topik tadi ya, atau apa maksudnya teori atau konsep, kemudian metode atau teknik, kemudian area penelitian atau future risetnya seperti apa. Nah, ini kebetulan tiga-tiganya terakomodir dengan baik di dalam paper ini. Oke, tinggal kita ambil note ini. Kemudian di halaman berikutnya nanti akan ditemukan research question-nya dia. Nah, ingat berdasarkan ini akan menjadi RQ1, RQ2, RQ3, dan RQ4. Cara membedanya seperti itu. RQ1, RQ2, RQ3, RQ4. Nah, dari masing-masing RQ itu harus ada motivasinya. Kenapa sih main riset di sini? Nah, supaya kita mengetahui nih requirement fungsional ataupun non fungsional dari sebuah ini sistem ya. Ini seperti algoritma QS ya, quality of service. Kemudian parameter apa saja supaya kita mengetahui parameter apa saja yang biasa digunakan oleh CI di area service composition dan lain sebagainya. Pada prinsip intinya adalah setiap research question harus didampingi motivasi. Jadi nanti buat teman-teman yang mengkaji paper survei paper ketahuan nih, oh berarti motivasi ini bisa saya pakai loh untuk di latar belakang. Oke, ini adalah paper lainnya dengan judul yang berbeda, tapi areanya sama, Systematic Literature Review. Nah, papernya seperti ini. Nah, dari situ nanti kita buka di halaman kedua, itu ada suatu tabel. Nah, ini adalah contoh research question. Jadi selalu ada pertanyaan penelitian. Setiap paper SLR selalu ada pertanyaan penelitian. Nah, ini bisa kita ambil. Nah, kalau saya garis tebelin lagi, nah ini, how does context affect fall prediction? Ini di area software engineering ya. Ini penelitian di area software engineering. Nah, di sini terlihat juga nih RQ1, ada 3 RQ. Pertama nih, kira-kira konteks atau konsep dari fall prediction itu apa aja sih? Misalkan kayak tadi, misalkan bagaimana pengaruh pandemi COVID-19. Berarti saya harus tahu dulu dong, konsep pandemi COVID-19 itu apa? Nah, di sini. Nanti motivasinya bisa dituliskan. Kemudian variabel apa saja yang dimasukkan dalam fall prediction model? Sama kan dengan saya berikan contoh tadi. Komponen apa saja yang umum digunakan orang dalam membangun model nilai TI atau pertumbuhan ekonomi? Variabel apa saja yang digunakan untuk menghitung pertumbuhan ekonomi? Nah, ini contohnya. Motivasinya. Terus kemudian model dan teknik apa saja yang digunakan untuk fall prediction? Atau kalau misalkan COVID-19, model teknik apa yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi? Atau dalam model nilai TI, model atau teknik apa saja yang digunakan untuk mengukur kinerja organisasi. Misalkan seperti itu, contoh ya. Nah, artinya stage 1 kita berusaha untuk menemukan ini. Jadi pada saat kalian melakukan stage 1, kalian harus bisa menemukan ini. Ini akan menjadi poin penting di dalam cikal bakal formulasi permasalahan yang ada di dalam proposal penelitian, teman-teman. Oke, kita masuk stage kedua. Mencari literaturnya. Tadi udah banyak ya yang ngebahas tentang banyak naingan juga tentang strategi. Tapi ini saya hanya menekankan sekali lagi dan sekaligus memberikan contohnya. Pada prinsipnya kita harus punya strategi. Jadi jangan asal cari taruh keyword. Yang pertama harus kita tentukan adalah apa yang akan kita cari. Tentu berdasarkan terminologi tadi ya. Ingat terminologi tadi udah kita bahas ya. Sebenarnya pada saat sebelumnya ini kita sudah mengantongi nih beberapa terminologi. Pertama adalah fall prediction-nya. Gimana saya? Fall prediction-nya. Kemudian model fall prediction-nya. Kemudian teknik yang digunakan untuk fall prediction-nya. Beberapa itu bisa kita jadikan cikal bakal keywords kita. Nah, itu yang akan kita cari. Kemudian where to search. Tadi juga ada beberapa pertanyaan. Nah, saya sarankan nanti menggunakan tadi ya portal database yang udah bereputasi, udah terkenal lah. Seperti misalkan Scopus, ResearchGate, Academia.edu, Google Scholar, dan lain sebagainya. Kemudian which studies to consider, studi di subjek ilmuwan apa yang mau kita consider. Nah, kalau teman-teman menggunakan ResearchGate atau Scopus, nanti pada saat teman-teman melakukan searching keyword, ketik gitu kan ya, nanti di sebelah kiri itu akan ada filtering, menu filter, nanti bisa subjek ilmuannya apa, kemudian pilih apakah dia itu jurnal, white paper, survei paper. Nah, cara paling utama adalah menemukan survei paper. Jadi kategorinya itu survei paper. Jadi misalkan nanti kalian ketik di Scopus,
Nanti akan saya contohkan ya, saya coba mengetik Scopus, nanti saya search sebelahnya. Nanti akan saya contohkan. Kemudian yang ketiga, nah ini contohnya, riset strategi itu pada prinsipnya 3 poin ini ya. Mana kursornya, search term, kemudian search source, artinya adalah terminologi yang akan kita search atau keyword. Search source itu adalah database jurnalnya akan kita search, atau tempat kita melakukan searching. Dan kemudian kriteria ini sekaligus untuk menjawab tadi ya, ada inclusion dan exclusion kriteria. Nah, search term itu adalah term yang akan kita gunakan untuk mencari paper tersebut di database. Itu biasanya adalah keyword ya. Nanti bisa menggunakan Boolean and proximity operators. Boolean itu artinya menggunakan and, or, tanda kutip, dan lain sebagainya. Kemudian search, kemudian database jurnal atau search source itu bisa menggunakan beberapa database. Ini biasanya digunakan di luar negeri sana ya. Capus Journal, kemudian EBSCO, ini adalah publisher biasa, Scopus, Elsevier, itu adalah ProQuest, itu adalah berupa database jurnal. Itu bisa kalian, ini biasanya untuk mencari jurnal-jurnal internasional bereputasi. Kemudian untuk mencari proceeding, ini tergantung, ini contohnya NEG, bisa juga teman-teman mencari, kalau yang di area engineering bisa cari IEEE atau ACM, atau di conference-nya yang bersangkutan. Biasanya kan ada tuh conference dipublikasikan di mana, nah cari itu publisher-nya. Kemudian mencari internet itu dari Google Scholar ya. Jangan dari google.com ya, cari tapi dari Google Scholar atau academia.edu. Others. Kemudian yang ketiga adalah kriteria. Nah, ini adalah untuk memfilter paper-paper yang masuk ke kita. Gunakan inclusion kriteria dan exclusion kriteria. Inclusion artinya kita set kriteria yang akan masuk ke paper kita, akan masuk ke basket kita untuk kita baca. Exclusion berarti tidak masuk ke dalam basket yang akan kita baca. Oh, ini adalah contoh search keyword yang digunakan di dalam paper tadi ya. Jadi terminologinya bisa sangat kompleks sekali. Misalkan saya pengen cari paper yang ada computation intelligence. Kalau dalam tanda kurung, ini tergantung sintaks yang ada di dalam portalnya ya. Kalau dalam tanda kurung di sini biasanya adalah satu rangkaian tidak terputus. Ada juga yang pakai tanda kutip, misalkan software process improvement. Software process improvement berarti tanda apa namanya? Jadi satu kesatuan tidak terpisahkan. And berarti dia cari yang ada kata-kata computational intelligence dan web service composition, atau computational intelligence and QS over web service, atau ini dan ini dan ini dan ini, kombinasi ya, tergantung kombinasi, tergantung preferensi dari teman-temannya. Kemudian kalau yang di tool ini kan yang text based ya, nah, ada beberapa portal kayak semacam Scopus atau risetnya itu sudah ada menu yang lebih enaknya lagi, tinggal nanti kalian pilih and atau or, ketik lagi, and atau or, ketik lagi, dan lain sebagainya. Itu sangat mudah sekali digunakan. Kemudian, nah ini contohnya, contoh tadi saya ambil dari paper, di dalam papernya itu terlihat computational intelligence, and, or, dan lain sebagainya. Nanti akan saya perlihatkan, coba lihat papernya. Nah, inclusion and exclusion criteria, ini artinya, jika paper itu merupakan sebuah studi empirik, berarti ada angkanya, berarti paper itu masuk ke kita. Berarti itu yang akan kita kaji. Kemudian, since kita membahas topiknya di fault prediction, artinya adalah kegagalan sebuah software, itu artinya paper yang terkait predicting fault itu yang kita masukkan. Kalau yang tidak ada predicting fault-nya, berarti itu di luar, kita buang. Kemudian ada dependent variables-nya. Kalau ada dependent variable kita masuk. Sedangkan paper yang exclusion yang tidak masuk meskipun dia di area fault prediction atau di area software engineering, kalau hanya fokusnya di testing, fault injection, dan lain sebagainya, itu nggak kita masukkan. Yang kita masukkan adalah fokus yang di predicting fault-nya saja. Karena itu adalah cikal bakal problem kita kan, yang akan kita angkat. Kemudian adalah detection dan localization of existing individual yang non-false. Artinya adalah jika dia terkait suatu deteksi dan lokalisasi, artinya adalah lokal saja, tidak dalam skala software system, maka itu tidak masuk ke kriteria kita. Nah, inilah yang membatasi kriteria yang mana sebelum paper itu kita baca apa enggak lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi ya, tadi kan ini kan tips baca paper cepat yang tadi ya, yang lewat abstrak, kesimpulan, dan metodologi. Kalau seandainya sudah kita temukan, oh ini ada exclusion nih, kita tidak perlu kita baca, berarti ya tidak usah kita baca secara lebih dalam. Cukup yang sini saja yang kita baca lebih mendalam. Ini ada juga beberapa paper yang misalkan kita inclusion dan lain sebagainya. Artinya adalah di dalam review survei paper itu pasti selalu ada ini. Oke, nah search LEBGD encoding ini misalkan adalah kalau teman-teman baca di survei paper itu nanti misalkan penemuan pertama saya itu ada semacam ini, ada ribuan. Jadi pada saat teman-teman mencari paper itu jumlahnya nanti itu misalkan kalian download itu sekitar ribuan.
dari Digital Library ACM 127, dari IEEE Explore, ini portal ya, portal publikasi 826, dari Scopus itu 3406, dari Comendex itu 2360, dari Inspect itu 4098. Artinya apa? Artinya adalah ini nanti ada duplikasi di dalamnya dan lain sebagainya. Nah, kalau menggunakan tools khusus kayak Mendeley, itu bisa ngedetect duplikasi, oh paper ini duplikasi loh, nah, dibuang. Sehingga dari jumlah ini di retrieve itu 10.000 paper. Kemudian ternyata dari 10.000 paper setelah dicek duplikat itu ada 3.800 dan ada yang tidak berbahasa Inggris 7. Kan biasanya ini kita biasanya patokannya dari judul aja ya. Oh, judul masuk, download, judul masuk, download. Kemudian membaca cepat tadi ya, itu ternyata dari 10.000 itu masuk paper 6.000, sisanya kebuang. Nah, maksudnya dari retrieve ini setelah dibuang duplikat dan unlist menjadi 6.900. Nah, dari 6.900 kemudian kita baca cepat untuk memilah-milah mana kriteria exclude, mana yang include. Nah, ternyata masuk menjadi 362. Nah, 362 itu ketika kita baca secara full text, ternyata kemudian yang menjadi pilihan kita menjadi 148. Jadi bayangkan dari 10.000 menjadi 148. Nah, biasanya untuk paper-paper survei paper yang bagus, ini tuh transparan, diperlihatkan sama si autornya. Nah, ini contohnya ya, contoh tadi ya, dari 2.000 sampai menjadi 200 paper. Nah, kemudian stage ketiga, identifikasi dan klasifikasi. Nah, biasanya tadi eksekusi implementasi dalam dunia nyatanya adalah teman-teman lakukan identifikasi persamaan atau perbedaan dari literatur yang telah dikumpulkan secara menyeluruh. Kemudian klasifikasi, jadi identifikasi dan kemudian klasifikasi. Nah, contohnya adalah seperti ini, dalam papernya si survei paper tadi ya, dia melakukan identifikasi dan klasifikasi. Identifikasi variabelnya, contohnya adalah optimisasi. Ini adalah misalkan komponen 1, komponen 2, komponen 3, komponen 4, atau area 1, area 2, area 3, area keempat. Di dalamnya kemudian kita klasifikasikan sebagai contoh adalah optimization mode itu adalah ada yang global, ada yang lokal, ada yang global, ada yang lokal. Kemudian algoritma yang digunakan rata-rata adalah ini. Ini artinya mencoba memetakan atau memindahkan apa yang di dalam teks papernya ke dalam sebuah tabel. Ini biasanya saya menggunakan Excel. Nah, nanti hasilnya kurang lebih seperti ini. Nanti akan saya bicara lebih detail lagi ya. Pada prinsipnya yang untuk klasifikasi itu nanti kalian tinggal mengidentifikasi mana yang sifatnya tabel, klasifikasi itu yang bisa kalian adopsi. Nah, terakhir adalah interpretasi atau analisis dan interpretasi. Nah, biasanya tadi seperti yang saya singgung itu ada kualitatif dan kuantitatif. Tidak masalah, kualitatif juga bisa dilakukan dengan cara ontologi, epistemologi atau aksiologi. Nah, ini biasanya untuk level-level yang pasca sarjana nih, yang seperti ini. Tapi kalau untuk level teman-teman skripsi, cukup naratif saja. Apa yang ada di dalam tabel atau grafik, ya itu bunyinya apa, misalkan presentasi terbesar seperti apa, dan lain sebagainya. Kalau kuantitatif biasanya terkait dengan angka-angka dan penggunaan metode-metode statistik. Nah, ini adalah contoh ya, contoh papernya, analisis dan interpretasi. Nah, seperti ini, dia isinya cuma kata-kata kan, kata-kata. Nah, ini yang teman-teman baca terkait ini. Nanti ada presentasi terbesar. Nah, ini juga bisa kalian pindahkan ke dalam tabel. Jadi misalkan algoritma tertentu atau area tertentu berapa persentase yang orang teliti. Sekali lagi ini survei paper ya, survei paper artinya si autornya sudah mengkaji dari ratusan paper dan inilah hasilnya. Jadi teman-teman bisa langsung pakai. Kalau tahunnya terbaru enak, tapi kalau tahunnya terakhir kalian bisa melakukan kajian literatur sendiri dengan mengadopsi langkah-langkah yang ada di sini. Boleh, meneruskan itu boleh. Dan hasil kalian bagi mahasiswa S2, misalkan ya, karena diwajibkan menulis paper, itu bisa kalian teruskan dan menulis paper itu juga bisa jauh lebih bagus. Artinya itu bisa diterima. Nah, sebagai contoh, ini adalah contoh papernya ya. Contoh papernya biasanya, agak lama ngebukanya. Nah, biasanya paper-paper seperti ini, nah ini ya, ini contoh paper saya buka kebetulan di Adobe PDF. Nah, tahun 2017 otomatis sudah beberapa tahun ya, 3 tahun, artinya masih bisa dipakai, masih, karena 3 tahun terakhir, ya 3-5 tahun terakhir itu masih bisa kita pakai, survei papernya masih bisa kita pakai, dan biasanya gunakan apa yang saya highlight di sini. Nah, misalkan tadi ya, abstrak ini adalah dia ngebahas web service composition. Berarti web service composition itu saya highlight. Oke, berarti topiknya dia adalah web service composition. Kemudian ingat, abstrak itu isinya adalah kurang lebih tadi ya, topik. Kemudian ada problem, abstrak yang bagus itu ada problem. Nah, coba kalian perhatikan di sini ya. Due to seamless proliferation of web service, it becomes difficult to find a suitable web service that satisfies the requirements of users during web service composition. Nah, ini problem.
ini kita sudah mendapatkan problem nih. Even kita belum membaca, kita sudah mendapatkan problem. Oh ternyata si paper ini tuh permasalahannya adalah ternyata belum menemukan web service yang sesuai, yang bisa memenuhi persyaratan atau requirement dalam web service composition. Nah, seperti itu ya. Bisa kita kuningin. Terus apa? Abstrak yang bagus, tadi ingat ya, yang merah, cara membaca paper cepat, itu tujuan penelitian itu udah tergambar loh. Oke, kita bahas. Ternyata kalimat selanjutnya adalah, this paper systematically reviews existing. Oh, berarti paper ini melakukan kajian penelitian-penelitian saat ini pada QoS aware web service, pada kualitas dari sebuah web service. Berdasarkan using computational intelligence, berarti ada tekniknya yang disebut CI, computational intelligence. Dan rentangnya disebutin antara 2005 sampai 2015, 10 tahun loh. Oke, berarti kita dapat tujuannya. Lalu abstrak yang bagus itu ketahuan tuh dia keluarannya apa atau key findings-nya apa. Di sini disebutin, this paper develops a classification of research. Dia melakukan klasifikasi, artinya hasilnya adalah klasifikasi dari CI-nya itu sendiri. Jadi nanti akan ada klasifikasi-klasifikasi atau metode atau teknik yang paling umum digunakan di dalam sebuah web service composition. Kemudian ada lagi hasilnya nih, describe future research. Berarti nanti dari paper sini kita bisa mendapatkan dong future research area dari sebuah topik penelitian terkait web service composition. Kemudian berikutnya, hasil penelitiannya apa? Hasil penelitiannya adalah, in this particular, the result of the study confirms that, jadi menyebutkan bahwa hasil kajiannya dia, meta-heuristic algorithm have not yet been applied for solving. Nah, ini kalimat sangat bagus sekali. Artinya ini peluang loh, bahwa new meta-heuristic algorithm belum diaplikasikan di dalam ini, bisa kita jadikan topik sekaligus solusi. Dari abstraksi ini, kita udah banyak dapat informasi. Belum kita baca papernya halaman 18 halaman ini. Pusing dong kita membaca. Nah, abstrak yang bagus seperti ini. Dan biasanya, jurnal-jurnal Q1, ini Q1 ya. Cara mengetahui jurnal ini Q1, pertama nih publishernya. Publishernya tinggal kalian cek di Simago. Untuk cara mengeceknya, itu kalian bisa, ini saya pindahkan kemana ya. Ini saya exit dulu ya. Exit. Nah, misalkan saya cek Simago ya, Simago. Nah, kalian cek Simago di sini, itu cara untuk teks, misalkan IEEE, tadi ya, kita kopikan ya, IEEE transaction on service computing. Itu nanti ketahuan itu berapa. Nah, ini ketahuan ya. Ketahuan dan ternyata dia key berapa di sini? High index-nya sangat tinggi sekali. High index-nya sangat tinggi sekali dan key-nya ternyata Q1 ya. Wah, bagus sekali kalau Q1. Kurang lebih seperti itu ya. Cara nyarinya dari sini. Apa? Terus kemudian kalau misalkan ya, screen-nya kayaknya nggak ke-share. Oh. Yang ini. Oh, screen-nya nggak kelihatan ya? Atau cuma saya nih? Yang teman-teman nggak kelihatan ya? Oke, sebentar. Jadi ini lagi. Jadi masih kelihatan yang menti tadi tuh. Ini kelihatan nggak? Udah. Oke, saya ulangi lagi. Cara untuk mengetahui misalkan tadi ada kalau yang tadi jurnal kelihatan ya? Udah kelihatan. Oke, misalkan dari Simago, cara untuk ngecek ya, dari dia itu jurnalnya reputasi berapa tadi ya, Transactional Service Computing, nama jurnalnya. Kemudian kita klik, kemudian kita pengen tahu nih, nah diketahuan di sini, high index-nya banyak, index-nya tinggi ya, 62 itu tinggi. Terus kemudian cek di sini, Q1, oh udah bagus, kurang lebih seperti itu. Terus kemudian kalau misalkan kita pengen cari portal database, misalkan Scopus.com kalau nggak salah ya. Oh ya, ketahuan saya pakai IndiHome ya. Kelihatan ya layar browser saya kelihatan ya. Oke, nah tinggal di search aja, di search. Nah ini harus login dulu ya. Nah biasanya kalian bisa sign in. Nah ini saya mau nyari paper nih, title ya, title. Ini kelihatan ya teman-teman Scopus ya. Kelihatan. Nah misalkan saya pengen tahu tema mengenai let's say COVID-19. Misalkan let's say COVID-19. Find source. Oh, berarti bukan seperti ini. COVID-19. Harusnya sih ada ya.
Oh, nggak ada ya. COVID strip mungkin. Oh, Strip, Pak. COVID strip 19. Oh, berarti sudah ini ya. Sudah Oh, nggak ada nggak juga. mau juga. Title, source. Atau coba kalau misalkan topiknya terkait IT value. Nah, ada nih. Nah, ada ya. Nah, macam-macam ya. Tinggal, tapi pada prinsipnya tinggal areanya apa, kemudian source type-nya apa, dan lain sebagainya. Ini contohnya. Atau misalkan, kalau misalkan saya menggunakan IEEE, apa namanya, tapi kalau IEEE itu batasnya adalah paper-paper hanya dipublikasi di IEEE-nya. Gitu kan. Kalau misalkan tadi, harusnya sih ada nih. Mungkin tadi ada salah sedikit dengan Scopusnya. Tapi harusnya ada. Oh ya, memang nggak ada ya? Atau nggak boleh? Atau belum ada yang riset ya? Bisa jadi, Mas. Ya. Ini harusnya, nah ini ada nih. Nah, artinya kalian bisa nyari dari beberapa, ini contoh-contoh ya, contoh beberapa. Nah, ini ada banyak sekali nih. Kalian bisa nyari jurnalnya saja, atau konferensinya saja, 87.000, saya batasi dengan jurnal, macam-macam sekali. Books, gitu, dan lain sebagainya. Nah, biasanya ini macam-macam ya, bisa kalian pilih. Kurang lebih seperti itu mencontohkannya. Atau misalkan kalau kalian menggunakan ResearchGate dan lain sebagainya, itu boleh. Nah, kembali lagi saya ke tadi itu di sini ya. Oke, nah jurnalnya ini kebaca layarnya PDF ya? Udah sama PDF ya? Ya, udah. Oke, nah di sini tadi ya, yang tak ingat ya, ada riset problem ya. Nah, ini kalian bisa bedah di sini. Oh, ini saya kuningin ya. Stage 1 sekaligus ya. Nanti ini bisa dibagi juga. Saya kasih komen. Di sini kalau perhatikan ya, ada komennya. Stage 1 formulasi masalah dan atau pertanyaan penelitian yang ingin dikaji. Udah ada. Terus kemudian ini juga stage 1 tambah dengan motivasi penelitian. Nah, motivasinya itu bisa kalian gunakan nanti untuk di latar belakang. Nah, ini adalah stage 2. Cari literatur dengan menggunakan database. Misalkan Science Direct, Springer, IEEE, dan lain sebagainya, termasuk teks search-nya seperti apa. Nah, jadi sebenarnya yang ingin saya tekankan adalah dari baca abstraknya sendiri itu sudah bagus, sudah ketahuan. Kemudian lanjutkan dengan baca apa tadi kedua, conclusion atau kesimpulan. Ini baca cepat ya, baca cepat. Nah, baca cepat itu adalah baca dari sini. The objective of the study is, nah, sip kan langsung dapat kita. Oh iya, berarti sejalan dengan yang di abstraknya bahwa penelitian ini melakukan sistematically review. Kemudian we get a complete insight QS bla 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 on future research. Nah, ini juga bisa kita ambil. Nah, ini berarti oh ternyata ini ada nih QS aware composition, artinya adalah dapat insight-nya apa saja, nanti kita bisa cari di bab 4-nya. Dia ngejelaskan nih, this SLR has provide a complete analysis by index. Sebenarnya dari kesimpulan aja, itu sudah bisa kejawab. Ingat, hasil paper yang bagus, untuk hasil paper SLR, itu harus menjawab Q1. Jadi, maaf saya, harus menjawab RQ1, RQ2, dan RQ3, dan RQ4. Tergantung berapa jumlah pertanyaannya. Tadi kan di paper ini ada 4. Maka menjawab pertanyaan RQ1, pertanyaan RQ2, RQ3. Jadi tanpa membaca hasil pembahasan tadi, cukup membaca ini dan abstrak dan kesimpulan, itu sudah jelas kita. Ini papernya pasti referensinya ratusan. Bener ya, papernya 170. Situ ya. Nah, artinya kemudian nanti stage 2 kita kembali lagi ya ke staging ya. Stage 2 kita sudah membahas di area penelitian tadi ya. Nah, kemudian kita masuk ke halaman berikutnya. Nah, ini masih pembahasan stage kedua. Ini masih pembahasan stage kedua. Tadi ingat ya, ada inclusion, ada exclusion. Nah, ini ya, inclusion ini stage kedua ya. Inclusion dan exclusion kriteria. Nah, stage ketiga itu apa? Klasifikasi, identifikasi. Nah, ini stage ketiga. Jelas, ini paper yang bagus karena sudah otomatis mendeskripsikan membuat section yang sesuai dengan metode SLR-nya. Nah, di sini terlihat, ini tabel-tabelnya ya, dia melakukan. Artinya, kita nggak perlu membaca paper ini semua, udah dibikinkan sama dia. Nah, itulah keunggulan dari survei paper. Oleh karena itu, langkah pertama teman-teman adalah carilah survei paper. Kalau ketemu jodoh, itu sangat enak banget. Nah, ini contoh klasifikasi. Nah, kemudian
contoh klasifikasi juga. Kemudian stage keempat, melakukan analisis. Analisis dan interpretasi harus sinkron dan konsisten dengan RQ. Nah, ini perhatikan ya. Ada RQ1, RQ2, dan RQ3. Dan tadi perasaan kan ada RQ4 ya. RQ4. Ingat, ada RQ4. Ada RQ4. Pertanyaannya kok RQ4 nggak dijawab di sini? Ternyata di paper ini hasilnya itu menjawab RQ1 sampai RQ3, sedangkan RQ4-nya nanti ada section terpisah. Section terpisah karena ingat RQ4 adalah isu-isu apa yang mau diangkat atau penelitian tren ke depannya. Itu ada di future research-nya dia. Ini menjawab RQ1, RQ2, RQ3, RQ2. Ada gambar-gambar. Nah, RQ4 jawabnya di sini. Research implication and future direction. Nah, dari paper yang bagus, kalau paper survei, kita nggak perlu mikirin lagi sebenarnya. Udah dipandu loh. Permasalahan penelitian yang ada tuh sekarang seperti apa, dan kemudian future direction-nya seperti apa. Insya Allah kalau kita udah menemukan survei paper, artinya kita udah enak. Meskipun kalau belum menemukan, otomatis kita harus mengumpulkan beberapa referensi, kemudian kita kaji literatur. Nah, proses penulisan paper pengkajiannya, kalau untuk level jurnal, caranya seperti ini. Kurang lebih seperti ini tahapannya bisa kalian lihat. Nanti kalau misalkan buat teman-teman mahasiswa yang, ini buat yang tesis ya, kalau skripsi kan tidak wajib untuk nulis jurnal. Kalau yang buat skripsi nanti akan saya kasih contoh paper kajian literatur yang cenderung lebih mudah di studi kasus yang kedua. Ini studi kasus pertama untuk membaca sebuah paper jurnal. Oke, lanjut ke ini ya. Oke, kemudian, nah kedua adalah studi kasus. Saya waktunya nggak apa-apa ya, agak molor dikit ya, biar selesai yang terakhir ini. Melakukan kajian terhadap paper jurnal atau konferensi ini kalau kalian tidak menemukan survei paper. Berarti saya harus bikin dari awal. Nggak apa-apa. Bukan mimpi buruk, justru itu senang. Artinya, pertama kita pasti melakukan kajian literatur paper-paper yang terupdate. Kalau tadi kan survei paper kan 2017, berarti lalu pertanyaan gimana kondisi 2018, 19, sampai 2020. Nah, harus kita cek kaji lagi. Nah, ini adalah melakukan hal-hal seperti itu. Kita bikin studi kasus. Let's say, proposal penelitian kamu yang berjudul pengembangan model nilai TI untuk meningkatkan kinerja organisasi sudah dibaca oleh dosen pembimbing. Namun, ada beberapa catatan atau komentar dari dosen pembimbing kamu sebagai berikut. Ini kayaknya umum permasalahan seperti ini. Pertama, menurut dosennya, latar belakang penelitian masih belum memperlihatkan pentingnya kamu melakukan penelitian tersebut. Artinya, dengan kata lain kasarnya, latar belakangnya masih mentah, gitu ya. Masih belum sesuai dengan ekspektasi si pembimbingnya. Terus kemudian dia nyebutin dosennya, dasar perumusan masalah masih lemah. Oke, masih sabar kita ya. Dan belum memperlihatkan kajian penelitian relevan sebelumnya. Nah, ini biasanya sangat umum sekali, khususnya bagi teman-teman yang belum melakukan kajian literatur dan sudah menulis latar belakang penelitian. Nah, itu biasanya isu atau masalah nomor satu sering muncul. Yang kedua, justifikasi perumusan masalah masih subjektif, karena biasanya tidak disertai dengan referensi atau citasi. 3, keluaran penelitian belum jelas. 4, kajian literatur masih terlihat copy-paste di bab 2. Nah, artinya apa? Kalau sudah melakukan kajian literatur, harusnya 1-4 ini bisa solve. Nanti akan kita buktikan gimana melakukan kajian bisa men-solve 4 problem ini. Oke, kita udah paham problemnya nih. Apakah masalah semua? Tidak. Ternyata kita hanya diminta melakukan revisi proposalnya dia. Karena topiknya itu sudah disetujui, nomor 1 nih. Topik penelitian kamu sudah disetujui, yaitu model nilai TI. Tapi kita diminta untuk melakukan revisi proposal. Namun, sebelum kita melakukan revisi, kita diminta untuk melakukan kajian literatur sistematik, supaya proposal kita supaya kita bisa nulis yang bagus di dalam proposal itu. Diminta oleh dosen untuk melakukan SLR dengan beberapa arahan sebagai berikut. Topik disetujui. Kedua, kita diminta mengumpulkan referensi terkait model nilai TI dari berbagai sumber buku teks, jurnal, konferensi, laporan hasil penelitian selama 5 tahun terakhir. Dibatasi hanya 5 tahun terakhir saja, kata dosennya. Kemudian, kamu diminta melakukan kajian literatur untuk mendapatkan tren penelitian dan masalah apa. Sebenarnya dosennya baik nih. Dia ngasih tahu, kamu lakukan kajian literatur, nanti kamu cari tren penelitian dan masalah apa yang masih tersisa. Udah kita bahas ya teorinya tadi di depan. Yang keempat, baik lagi dosennya nih. Kamu diminta mengidentifikasi model nilai TI, karena kita memang topiknya model nilai TI, yang sudah dikembangkan saat ini, beserta variabel-variabel apa atau komponen apa sih yang ada digunakan di dalam model nilai TI tersebut. Baik dosennya nih. Nah, nomor 5, kamu punya waktu 1 bulan untuk melakukannya. Nah, kira-kira 1 bulan ini harus selesai tuh, kajian literatur dan revisi proposal. Apakah bisa? Bisa banget. Kalau kita mematuhi
timeline yang kita usulkan di pejuang skripsi, yaitu dalam waktu 1 bulan pertama untuk mengerjakan bab 1, bab 2, dan bab 3. Bisa banget, karena memang saya udah di webinar pejuang skripsi itu bisa loh 1 bulan. Lalu kalau bisa supaya 1 bulan, saya minggu pertama harus ngapain? Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Let's say kita ambil jumping ke minggu kedua, lakukan kajian literatur. Kita minggu pertama ngumpulin dulu, sama milih-milih. Minggu keduanya kita kaji. Tetap saya akan menggunakan 4 staging tadi ya, menggunakan 4 staging tadi supaya konsisten untuk menjawab tantangan dari dosennya, sekaligus mencoba untuk membuat paper SLR. Ingat, saya ingin melakukan kajian, tetapi setelah hasil kajian selesai, saya ingin menuliskan dalam bentuk paper. Lebih wah lagi. Jadi artinya begitu teman-teman nanti balik ke dosennya, proposal sudah siap, revisi, dan plus membawa sebuah paper hasil kajian SLR. Itu di mata dosennya akan sangat wow sekali. Apalagi untuk mahasiswa selevel skripsi. Itu akan sangat wow sekali. Pertama, karena topik model nilai TI saya sudah disetujui, artinya pertanyaannya adalah, pertanyaan saya berdasarkan hasil, kan nyusun proposal kan pasti ada lah, nyantol-nyantol dikit lah ya, baca-baca dikit, misalkan gitu, meskipun tidak melakukan kajian literatur sistematik. Pertanyaannya adalah, karena dia model nilai TI, saya harus tahu dong komponen pencipta model nilai TI. Nah, karena tadi si dosennya ngasih arahan, kira-kira nih kalau kamu tahu model nilai TI ini, variabel atau komponennya apa sih yang digunakan? Jadi kan itu pertanyaan penelitian pertama. Kemudian, di pertanyaan kedua adalah, karena kita pengen mengembangkan model nilai TI untuk meningkatkan kinerja organisasi, saya harus tahu dong kemampuan organisasi atau apapun itu variabel yang melekat di dalam model nilai TI yang bisa memaksimalkan kinerja organisasi. Ini B ini baru kita buat nih, kalau kita udah tahu teori ya. Jadi makanya teori harus kita tahu dulu. Teori kita tahu dari beberapa baca referensi. Yang ketiga, biasanya teori-teori ini kita tahu, untuk ini tips ya, untuk kalian yang pengen tahu teori, bacalah buku teks. Untuk yang pengen tahu di luar teori, kayak misalkan penelitian lanjutan, kajian, dan sebagainya, bacalah karya tulis ilmiah, mau jurnal, paper, ataupun skripsi, tesis, disertasi. Tapi kalau untuk teori yang udah matang, baca buku teks. Ketiga, kinerja organisasi apa yang diciptakan oleh nilai TI? Karena saya judulnya terkait ada kinerja, terminologi kita ya, aturan formula pertama, terminologi. Berarti terminologi saya tadi ada model nilai TI, ada kinerja organisasi, minimal 2 itu harus ada. Dan yang keempat, pertanyaan sapu jagat nih, yang selalu ada, pasti area apa yang berpotensi dalam identifikasi untuk selanjutnya penelitian, untuk penelitian selanjutnya. Karena si dosennya tadi ngasih tahu, kamu lakukanlah kajian literatur supaya bisa mendapatkan tren penelitian dan masalah apa. Otomatis tren ini harus kita masukkan ke dalam research question. Jadi diharapkan setelah kita melakukan kajian literatur, 4 pertanyaan ini bisa terjawab. 2, mencari literatur. Nah ini umum ya, gunakan kata kunci dan lain sebagainya. Kemudian ternyata dari tahap 1 saya menemukan sekian artikel, tahap 2 sampai akhirnya tahap 3 saya mendapatkan 41 artikel. Artinya saya akan melakukan kajian SLR terhadap 41 publikasi yang relevan saja terkait model nilai TI sebagaimana tadi diarahkan oleh si dosennya. Nah, hasil pencarian saya petakan. Jadi saya menggunakan, ini saya khusus di jurnal ya, khusus di jurnal. Saya menggunakan jurnal. Ini adalah jurnal-jurnal yang terkait jurnal-jurnal bereputasi yang ada paper-paper terkait model nilai TI. Selama tadi tugasnya 5 tahun terakhir ya, ini kepanjangan nih, terlalu rajin mahasiswanya. 10 tahun terakhir. Sehingga dapatlah 41 paper dengan komposisi tiap jurnal dan tahunnya seperti ini. Kemudian dari sini saya ingin melihat trennya dulu. Kenapa saya melihat tren ini? Supaya saya tahu, ini nanti kira-kira nih trennya naik atau turun. 2000-2078, kemudian naik, kemudian turun sedikit, kemudian naik lagi. Nah, saya nggak tahu nih 2017, 2018, 2019, karena waktu itu melakukan risetnya, let's say tahun 2017. Cari lagi, pastikan ini naik. Kalau teman-teman ini turun, nah dicurigai. Berarti tadi ya, kalau semakin drastis menurun, kalau turun sedikit saja sih nggak apa-apa ya. Tapi kalau drastis sampai turun ke bawah gitu, nggak ada penelitian sama sekali ya, 2 kondisi tadi, udah nggak menarik lagi atau solusinya udah ditemukan sehingga tidak ada masalah lagi di area tersebut. Stage ketiga, identifikasi dan klasifikasi. Oke, petakan ya, tadi udah dibahas, petakan atau pindahkan isian yang ada di paper ke dalam lembar kerja tertentu. Saya biasanya menggunakan lembar kerja Excel. Identifikasi klasifikasi papernya apa berdasarkan author dan tahun. Kemudian tolong bikin
bikin pemetaan klasifikasinya yang sinkron dengan pertanyaan tujuan dan ruang lingkup. Ingat tadi pertanyaan teman-teman di awal berdasarkan dari dosen yang adalah kira-kira nih variabel apa komponen apa saja sih yang ada di dalam model nilai TI. Nah, dari situ bikin pengelompokan atau pengklasifikasian. Singkat cerita, saya melakukan baca. Jadi, ini lembar kerja. Jadi, saya biasanya ya, saya menggunakan lembar kerja Excel. Kalau teman-teman perhatikan, di sini tuh ada title, author, ini adalah komponen tadi di file Excel, di file tadi ya, di slide tadi yang ada tabel kosong, terus author J1 sampai N. Kemudian, ini adalah nama-nama authornya yang paling bawah, kursor saya kelihatan ya. Yang paling bawah sekali, ini adalah nama-nama author, sepanjang berapa, 41 paper, let's say misalkan ya. Nah, ini kalau saya klik, ini bisa dibuka di file Excel-nya. Ini file Excel, kelihatan file Excel-nya ya. Oke, ini adalah tadi ya, saya kumpulkan, kemudian saya bikin top 10 jurnalnya, kemudian dari masing-masing author saya baca, kemudian saya petakan. Ini isinya adalah jurnal dan sebagainya. Seperti ini ya. Nah, dari sini saya memindahkan saja prinsipnya karena di bahasa Inggris saya pindah-pindahkan, copy paste aja. Jadi yang saya baca di Mendeley, saya highlight, saya copy, saya pindahkan ke sini. Begitu seterusnya. Nah, kemudian selanjutnya setelah saya melakukan lembar kerja ini artinya adalah langkah pertama saya baca, saya tuliskan di dalam Excel. Kemudian langkah berikutnya adalah saya mengklasifikasi. Tadi kan identifikasi ya, sekarang mengklasifikasi di Excel juga. Di Excel juga seperti ini. Nah, ini adalah publikasinya ada 41 misalkan ya, 41. Kemudian dari sini itu bikin bisa dimensi area komponen. Intinya adalah saya pengen tahu jeroannya model nilai TI itu apa. Saya kelompokkan, klasifikasikan seperti nah. XX itu artinya si author ini, misalkan author ini itu membahas mengenai ini, dan ini seterusnya. Sehingga nanti singkat cerita saya jumlahkan lah. Kira-kira ada berapa. Ini cara yang paling simpel ya. Nah, seperti berapa. Nah, gitu. Nah, kemudian setelah mendapat klasifikasi, kita udah dapat gambaran, ternyata nih kira-kira seperti inilah komponen atau variabel-variabel yang digunakan oleh. Kemudian saya menggunakan klasifikasi yang lebih mudah dipahami lagi. Artinya saya mengelompokkan ke dalam 4 variabel. Misalkan ada teori ya, karena tadi kan kita ada teori ya. Teori-teorinya kalau teori model TI itu mengikuti teorinya si RBV atau teori author tertentu yang di dalamnya itu minimal ada beberapa variabel utama yang harus dibahas, yaitu misalkan adalah sumber daya teknologi, apapun itu yang kita dapatkan dari teori. Nah, ini tinggal kita isikan dari yang petakan di sini, misalkan nih IT resource, capability, tinggal masukkan IT resource, masukkan di sini autornya si dia, autor dia, sehingga kita punya bayangan memetakannya seperti apa. Sekaligus kalau kita pengen nanti membuat pengukurannya aja, udah tahu nih apa yang kita ukur. Nih, ini measurement nanti untuk pengukurannya. Tapi tergantung ya sesuai dengan pertanyaan dan topiknya teman-teman. Nah, keempat stage terakhir adalah klasifikasi interpretasi. Artinya berdasarkan hasil identifikasi dan klasifikasi, lalu tinggal digunakan tabel aja. Ini kita bikin tabel dan lain sebagainya. Bikin grafik, bikin tabel, apapun itu berdasarkan hasil klasifikasi, kemudian baru di awal ada PRQ. Ya. Usahakan kajian kita itu termasuk sampai analisisnya itu menjawab setiap RQ1. Menjawab RQ1. Artinya pada saat kita nanti melakukan kajian literatur, kita jawab RQ1. Misalkan tadi pertanyaan RQ1 adalah apa saja sih variabel-variabel yang digunakan di dalam model TI. Nah, hasil kajian kita menunjukkan bahwa ternyata ada beberapa variabel, tapi yang paling dominan adalah sumber daya TI, misalkan. Terus kemudian ada kapabilitas dari organisasi. Ini misalkan contohnya. Kemudian RQ2 tadi itu apa? Melalui kapabilitas apa organisasi itu bisa meningkat? Melalui ini semua. Artinya adalah ini bisa menjawab pertanyaan dari RQ1 sampai RQ4. Nah, kemudian setelah kita melakukan kajian, kan biasanya kita tuangkan dong dalam bentuk tulisan. Nah, inilah momen pentingnya pada saat kalian harus melakukan revisi proposal. Kalian sudah melakukan kajian, kalian sudah membaca papernya, menuangkan ke dalam lembar kerja Excel, bikin grafik, bikin tabel, kemudian siap untuk mengata-ngatai. Nah, baru kita bikin tulisan analisis dengan menggunakan Microsoft Word. Nah, tulis hasil kajian ke dalam paper dan atau laporan penelitian. Laporan penelitian ini bisa dalam bentuk proposal atau skripsi kalau kalian sudah menulis skripsi. Kalau di proposal penelitian, hasil kajian kalian akan bisa dituliskan utamanya ada di bab 2.
kemudian di bab 1 di latar belakang, dan di bab 3 untuk penentuan desain penelitiannya. Karena di desain penelitian sudah kita bahas ya, di webinar berikutnya, isi dari bab 3 itu adalah desain penelitian, termasuk metode-metode apa yang akan kalian gunakan. Metode tadi bisa kita mendapatkan insight dari hasil identifikasi metode di dalam kajian literatur. Kalau di dalam skripsi, tesis, disertasi, tentu bab 2 sama, bab 1, bab 3, dan plus bab 4. Biasanya kalau kalian udah melakukan tadi, kan kalian udah ngembangin ini model LTI-nya, itu bisa menjadi preliminary result yang ada di bab 4. Jadi kalian udah udah ngantong ini hasil sementara, hasil awal, initial result dari bab 4. Nah, kemudian bisa kalian tuliskan ke karya ilmiah. Jadi, dengan melakukan kajian literatur, bagian skripsi atau tesis, kalian udah bikin proposalnya sangat kuat sekali, bagus, akademiknya dapat kerasa banget, dan plus bonus karya ilmiah dari hasil tadi. Nah, saya melakukan ini sudah saya tulis ke dalam paper ya, artinya yang tadi contoh modeling IT value itu ini waktu X2 ya, itu sudah ditulis jadi sebuah paper. Ini papernya ya, paper conference waktu itu ya, modeling IT value ini ingat ya 4 LQ tadi. Nah, yang jurnal waktu disertasi saya bikin dengan topik yang berbeda, reference model of SCS platform itu jadi dalam bentuk jurnal Q2, waktu itu jurnal Q2. Nah, artinya apa? Saya banyak dapat keuntungan dong. Di awal saja saya udah bisa menghasilkan paper. Di awal paper saya jadi otomatis proposal saya udah pasti bagus karena memang dasarnya hasil dari SLL. Oke, cukup sesi ini ya. Nanti silakan saya buka dulu diskusi dan pertanyaan. Saya kembalikan ke Mas Gary. Silakan, Mas. Ya, terima kasih Mas Santo. Ini mohon maaf nih, jadi cuma suaranya aja ya. Ada ini masalah teknis. Ya, silahkan bagi teman-teman yang mau bertanya, silahkan. Ini luar biasa ya Mas Santo, udah menghasilkan jurnal Q1, Q2 tadi ya Mas Santo ya. Iya. Silahkan. Oke, silakan. Kemudian ini sekedar informasi, jadi insya Allah minggu depan kami juga akan mengadakan webinar. Jadi webinar dari skillsup.id ya. Jadi mengenai penulisan jurnal. Jadi pematerinya Mas Anto lagi dan satu lagi ada dosen Kang Verly. Jadi ada 2 pematerinya. Jadi bagi teman-teman yang mau mendalami tentang penulisan jurnal bisa ikut minggu depan ya. Minggu depan tanggal 30 berarti ya, tanggal 30. Silahkan, ada yang mau ditanyakan? Ini sebenarnya kalau saya lihat lagi jadi inget waktu dulu kuliah S2 Mas. Jadi Iya. Jadi emang kalau menurut saya saya jujur aja dulu waktu kuliah itu baru tahu itu gitu. Jadi anak-anak S1 pasti nggak tahu gitu. Maksudnya hal-hal yang seperti itu kayak yang istilahnya dilewati lah istilahnya tahapannya gitu. Jadi mungkin di sini banyak yang kaget juga mungkin ya. Ya, artinya apa? Artinya sebenarnya kalau menurut yang terutama untuk mahasiswa untuk yang skripsi ya, yang skripsi itu bagaimanapun juga untuk tinjauan pustaka itu sebenarnya kan menjadi hal yang sangat penting sekali. Karena apa? Karena makin ke sini itu kan topik permasalahan makin menipis ya. Artinya adalah selalu bergerak. Nah, salah satu caranya untuk melakukan pemilihan topik atau perumusan masalah adalah melakukan kajian literatur. Meskipun tadi sudah saya tekankan kalau skripsi itu batasannya jumlah referensi tidak akan sebanyak dengan yang jenjang di atasnya. Tapi pada prinsipnya lakukan kajian literatur, baca referensinya. Nah, baca referensi tadi beberapa cara cepatnya, kemudian untuk memudahkannya pindahkanlah ke lembar kerja Excel. Sebuah pekerjaan untuk hobi yang membaca ini akan sangat tidak akan masalah ya untuk hobi yang membaca. Kalau nyari paper pasti semangat lah teman-teman skripsi. Dulu waktu jadi mahasiswa juga rajin ke perpus. Kalau sekarang otomatis kan rajin nyari di online untuk teman-teman yang baik skripsi ataupun tesis. Nah, pada saat kita nyari, kemudian pertama kan kita harus mulai dari mana ya? Pertama mulai dari cari papernya dulu. Kemudian setelah cari papernya dulu, baca papernya. Baca paper tadi sudah saya singgung ya, cara membaca paper. Nah,
Untuk yang malas membaca, tapi ini sebenarnya shortcut ya, tidak saya rekomendasikan, tapi boleh lah kalau misalkan mentok ya. Artinya apa? Artinya pada saat kalian udah ngumpulin paper, kalian cemplungin aja ke tools analisis. Tools analisis ya. Kayak tadi saya pakai software Orange, kalian bisa pakai Orange. Ini sayangnya di laptop ini tidak terinstall Orange ya, jadi saya nggak bisa mendemokan. Nah, cemplungkan tadi paper-paper tadi ke dalam tools Orange tadi, lakukan analisis kualitatif minimal tadi ya. Topik analisis kayak saya lakukan melihat topik-topik atau keyword problem yang ada di proposal mahasiswa S2. Itu otomatis bisa kedetek termasuk bobotnya berapa. Dari sini sebenarnya udah tahu. Tapi ini nggak saya rekomendasikan. Karena yang mengkaji komputer ya, bukan kalian. Harusnya yang mengkaji adalah kita. Yang mengkaji kita itu artinya supaya pada saat kita ditanya oleh peneliti, oleh pembimbing atau penguji, kita bisa jawab dengan lancar. Percayalah kalau kalian sudah melakukan ujian literatur, baik ini mahasiswa skripsi ataupun mahasiswa tesis, itu percayalah kalau kalian sudah melakukan ini, tidak akan ada pertanyaan dari dosen pembimbing yang tidak akan terjawab. Bukannya takabur, tapi biasanya kalau kalian sudah melakukan kajian literatur, apalagi sudah menuangkan hasilnya ke dalam bentuk proposal ataupun paper, biasanya kalian sudah menguasai itu. Kalaupun ada gini, kalau ada dosen pembimbing atau penguji yang nanya, percayalah mereka itu tidak akan lebih tahu dibandingkan kalian. Karena apa? Kalian udah ngumpulin paper, kalian udah baca, ini risetnya kalian, masa dia lebih tahu? Artinya apa? Setidaknya dia meskipun dosen pembimbing atau penguji tahu topik kalian, artinya tapi kan kalian lebih tahu update-nya. Karena kalian udah ngelakuin kajian state of the art, topik risetnya, dan lain sebagainya. Nah, artinya apa? Artinya modal yang sangat bagus bagi teman-teman di skripsi untuk menulis proposal, untuk menulis skripsi, ataupun untuk membuat tulisan karya ilmiah. Oke. Ini terima kasih ya buat Mas Faruk ya, udah langsung Orange ya. Jadi Orange Data Mining itu kalau kalian misalkan pakai untuk data kualitatif, sangat bagus sekali. Apalagi kalau data kuantitatif jelas lebih bagus. Kalau data kualitatif kan banyak sekali ya, mau pakai SPSS ataupun aplikasi WK atau lainnya bagi teman-teman yang di TI. Nah artinya apa? Artinya banyak sekali sekarang. Untuk zaman saya dulu terus belum begitu populer kan. Nah sekarang artinya baca satu persatu. Nah, kalau tadi misalkan cara membaca dengan membuat kayak lembar Excel gitu, terkesan konvensional, nggak apa-apa, tetapi setidaknya kita punya catatan. Jadi pada saat kita nanti mau ingat, saya pasan buat baca paper itu ada di mana ya? Nah, itu tinggal buka Excel-nya, tinggal di search, ketemu. Atau misalkan kita udah ada di Mendeley ya, gitu kan, misalkan di Mendeley itu nanti tinggal kita search, saya pengen search tertentu, udah ketemu semua tuh papernya apa saja. Nah, seperti itu. Nah, kemudian terkait untuk bagaimana cara mendapatkan riset problem dari kajian literatur tadi sudah saya bahas ya. Cara pertama adalah apa? Cara pertama adalah tadi membaca papernya, mengidentifikasi satu persatu, memilah-milah. Tadi enak banget tuh, dia di papernya, saya contohkan di papernya yang SLR tadi ya. Dari conclusion tadi atau future research ketahuan tuh area penelitian itu sebenarnya adanya di sini loh. Penelitian berikutnya tuh ternyata penggunaan meta heuristik. Artinya ya sudah kita riset di situ. Dosen pembimbing nanya, dasar kamu apa? Dasar saya ini Pak, paper SLR jurnal Q1. Udah langsung. Oke, lanjutkan. Pasti biasanya gitu ya. Biasanya gitu. Tidak akan ada dosen yang mempertanyakan jurnal Q1 atau Q2. Even Q3 juga udah oke. Nah, seperti itu. Nah, artinya kuncinya adalah untuk melakukan kajian literatur harus referensi. Tidak ada obat lain, tidak ada alternatif lain untuk melakukan kajian literatur, harus membaca referensi, entah itu paper, jurnal, ataupun laporan penelitian lainnya. Oke, silakan Mas Giri. Tidak ada pertanyaan, mudah-mudahan bisa dimengerti, paham ya? Ya, ini kayaknya udah paham semua Mas. Jadi tadi penjelasannya luar biasa Mas, udah jelas. Ini saya tunggu berapa menit nih? 2 menit ya, untuk 2 pertanyaan barangkali nih. Silahkan. Sebenarnya kita jadwalnya sampai 11.30 Mas. Oh, itu udah lewat ya? Oh maaf. Yeah. Saya pikir sampai jam 12. Maaf ya, harus sampai setengah 12 ya? Oh oke. Tapi nggak kerasa Mas. Emang dari webinar 1 sampai sekarang. Iya, kelewat terus ya? Kelewatan terus. Jadi teman-teman yang biasa ngikut, udah pasti selesainya, bohong nih, nggak mungkin setengah 12, pasti jam 12 gitu ya. Padahal kita mulainya lebih cepat ya, jam 9, biasanya setengah 10 ya? Iya, jam 9 teng tadi. Oh iya. Iya, karena tadi memang di webinar kali ini memang khusus ya, saya pengen ada studi kasus, membaca paper beneran sama
identifikasi paper by one gitu ya. Yang mudah-mudahan tadi meskipun sebentar, tapi mudah-mudahan sense-nya dapat lah ya di teman-teman nanti pada saat membaca paper harus mana-mana dulu yang didahulukan. Ya, ini ada komentar dari Mbak Ana nih. Insya Allah, terima kasih Mas. Seharusnya untuk mahasiswa S2 mungkin harusnya ada disampaikan di semester 1. Karena Medlit baru ada di semester 2. Ya, emang kebanyakan di beberapa kampus semester 2 ya Medlit ya? Iya, ya. Bahkan kalau di beberapa kampus malah nggak ada loh topik khusus mengenai SLR. Nggak ada. Nggak ada kan, mungkin waktu Mas Giri waktu kuliah Medlit, ya dicemplungin aja di Medlit kan, padahal seharusnya Medlit kemungkinan kebanyakan membahas metodologi dan lain sebagainya kan cara-cara, tapi yang spesifik mengenai SLR memang jarang ditemukan dan biasanya memang diselipkan, padahal itu paling paling vital dan harusnya memang kalau di disertasi di S3 itu dilakukan di semester 1. Jadi sebelum nyusun semester 2 itu selama 6 bulan melakukan kajian literatur. Misi 6 bulan, 1 semester ya, 1 semester. Dulu biasanya 1 bulan, 2 bulan tuh baca paper aja kerjanya. Memang iya, tapi kalau untuk skripsi dan tesis biasanya ditumpangkan ke metodologi penelitian. Jadi memang sangat-sangat terbatas waktunya. Tapi nggak apa-apa, kalau bagi teman-teman yang sekarang lagi nyusun proposal, silakan dimulai. Tidak ada kata terlambat, langsung mulai baca, dan kemudian bikin highlight notes dan lain sebagainya supaya bisa memberikan hasil kajian yang lebih baik. Ya ini kita tunggu, udah 2 menit ya, kita tunggu, nggak ada pertanyaan, jadi kita tutup saja Mas, berhubung memang sudah lewat waktunya. Jadi dari Mas Anto ada yang mau disampaikan untuk pesan-pesan atau apa ke teman-teman? Oh, pesan-pesan ya, pesan-pesan saya udah banyak ngomong saya sebenarnya tadi. Nggak ada sih, cuman gini aja, bagi teman-teman yang sudah ngikut webinar 1-3, ini kan topiknya stream ya, nyambung ya, artinya berkesinambungan ya. Mulai dari kita ngebahas kerangka penelitiannya, ingat banget dulu sampai tangan, kedua kita cara nyusun proposalnya, kemudian kita breakdown lebih khusus lagi ke ke SLR-nya. Nah, harusnya sih webinar berikutnya sih harusnya ngomong ke stream yang ketiga, timeline yang ketiga, yaitu metodologi penelitiannya sendiri. Metodologi penelitian termasuk cara ngebangun metodologi penelitian berdasarkan hasil SLR ini yang sinkron dengan bab satunya. Streamnya seperti itu. Nah, bagi teman-teman yang tidak ikut dari awal, nggak usah khawatir, karena apa yang saya sampaikan di sini sebenarnya sifatnya, kalau untuk teorinya umum ya, tapi yang saya sampaikan ini lebih ke praktikal experience saya, jadi lebih ke teknisnya, cara ngelakuinnya, cara tipsnya, dan lain sebagainya. Nanti kata Mas Giri tadi kan, beberapa juga sudah saya ulang-ulang sedikit supaya bisa nyambung dengan beberapa teman-teman yang tidak bisa ikut. Tapi khusus untuk webinar ini, saya sangat merekomendasikan sekali kepada adik-adik ya, kepada yang baik yang itu skripsi sama tesis, jangan menulis latar belakang atau membuat proposal sebelum melakukan kajian literatur. Pasti hasilnya akan sangat tidak baik. Karena kita tidak tahu apa-apa, terus kemudian kita dinulis. Ya, ada pasti mentok kan ya. Nah, saran saya, lakukan kajian literatur, tinjauan pustaka. Skalanya kalau untuk skripsi pasti akan lebih sedikit dibandingkan tesis, tapi pada prinsipnya stagingnya sama. Langkahnya sama, ikutin langkahnya, ikutin stagingnya, caranya, tipsnya membaca paper, tipsnya gunakan Mendeley, pakai Excel, dan lain sebagainya. Insya Allah nanti bab 1 atau proposal, bahkan sampai skripsi kalian, sampai ke karya tulis ilmiah, akan sangat bagus sekali. Itu. Makasih Mas Giri.